Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya Faris Alfariski dengan NIM 2250 3010 11 11 064. Di sini saya akan menjelaskan sejarah dan juga perkembangan birokrasi di Indonesia. Sebelum memasuki perkembangan dan juga sejarah dari birokrasi, tentunya kita harus tahu dulu birokrasi itu apa. Birokrasi adalah suatu sistem pengelolaan organisasi yang dirancang untuk mencapai tujuan secara efisien dan struktur melalui pembagian tugas, hierarki yang jelas, aturan formal, serta prosedur yang terstandarisasi. Menurut Max Weber, seorang sosiolog Jerman, birokrasi adalah tipe ideal organisasi yang ditandai dengan: pertama, pembagian kerja yang jelas; kedua, sistem hierarki yang tegas; ketiga, aturan dan prosedur formal yang berlaku umum; keempat, kualifikasi profesional dalam rekrutmen; kelima, dokumentasi tertulis sebagai bukti kerja; 6. Netralitas tanpa pengaruh pribadi dalam keputusan. Selanjutnya, perkembangan birokrasi di Indonesia. Birokrasi di Indonesia mengacu pada sistem administrasi yang digunakan oleh pemerintah untuk mengelola berbagai fungsi pelayanan publik, implementasi kebijakan, dan pengelolaan sumber daya negara. Birokrasi di Indonesia dibentuk berdasarkan warisan dari masa kolonial Belanda dan berkembang dengan berbagai penyesuaian setelah kemerdekaan pada tahun 1945. Perkembangan birokrasi di Indonesia dimulai pada masa kolonial Belanda. Birokrasi di Indonesia pada masa itu bersifat elitis, yang hanya melibatkan kelompok tertentu yang berasal dari Eropa atau pribumi yang berpendidikan tinggi. Sistem ini berfungsi untuk melayani kepentingan penjajah seperti pengumpulan pajak dan juga eksploitasi sumber daya alam. Dilanjut pada masa awal kemerdekaan, Indonesia mengadopsi banyak struktur dan sistem administratif warisan kolonial. Namun, pada masa ini birokrasi menghadapi tantangan seperti kurangnya profesional dan juga kondisi politik yang tidak stabil. Selanjutnya pada masa Orde Baru, yang mana di bawah pemerintahan Presiden Soeharto yang memperkuat birokrasi untuk mendukung pembangunan ekonomi. Namun, dalam pelaksanaannya birokrasi seringkali menjadi alat kekuasaan politik seperti korupsi, kolusi, nepotisme yang merajalela pada masa Orde Baru yang menciptakan ketergantungan birokrasi pada kekuasaan pusat. Selanjutnya pada era reformasi, itu dari tahun 1998 hingga sekarang, reformasi membawakan perubahan yang signifikan, terutama melalui desentralisasi yang memberikan kewenangan besar kepada pemerintah daerah. Berbagai kebijakan yang dibuat untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi birokrasi seperti sistem kepegawaian, penerapan e-government, dan penguatan pengawasan lembaga seperti KPK. Tentunya ada beberapa masalah yang dihadapi di birokrasi di Indonesia. Yang pertama, korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN, yang mana masalah KKN ini masih menjadi tantangan besar dalam birokrasi. Kedua, inefisiensi, yaitu struktur birokrasi yang terlalu besar dan lamban sering menghambat proses pengambilan keputusan dan juga pelayanan publik. Tiga, kualitas SDM, tidak mengetahui kompetensi dan profesionalisme aparatur negara, terutama pada tingkat daerah. Keempat, resistensi terhadap perubahan. Banyak birokrat yang cenderung mempertahankan status quo, sehingga reformasi berjalan lambat. Kelima, tumpang tindih regulasi. Banyak aturan yang saling bertentangan di berbagai tingkat pemerintahan yang menghambat implementasi kebijakan. Adapun upaya reformasi birokrasi di Indonesia, yang pertama itu sistem meritokrasi, yang mana menerapkan sistem berbasis kinerja untuk promosi dan juga rekrutmen, yang menggantikan pola lama yang berbasis koneksi atau senioritas. Kedua, digitalisasi layanan atau e-government, yang meningkatkan efisiensi dan transparansi melalui penggunaan teknologi seperti aplikasi administrasi online, pengadaan barang dan jasa elektronik, dan sistem informasi kepegawaian. Ketiga, penguatan lembaga pengawasan, yang mana seperti KPK, BPK, dan Ombudsman dalam mengawasi jalannya birokrasi. Keempat, penyederhanaan struktur, mana pemerintah berupaya menyederhanakan struktur birokrasi, salah satunya dengan mengurangi eselon di kementerian dan juga lembaga. Kelima, otonomi daerah, memberikan lebih banyak kewenangan kepada daerah untuk mengelola urusan pemerintahan sesuai dengan kebutuhan lokal. Birokrasi di Indonesia adalah elemen penting dalam pengelolaan negara, tetapi masih menghadapi berbagai tantangan terutama dalam hal efisiensi dan juga integritas.
Reformasi birokrasi menjadi kebutuhan mendesak untuk memastikan birokrasi mampu melayani masyarakat dengan lebih baik, transparan, dan juga akuntabel. Dengan adanya upaya digitalisasi, peningkatan kompetensi, dan pengawasan ketat, birokrasi Indonesia diharapkan dapat menjadi lebih modern dan responsif terhadap dinamika global.